Hai sobat, ketemu lagi di channel Oke Boom. Kali ini gua bercerita film action seru berjudul Takeover, rilis tahun 2024. Kalau begitu langsung aja intro. Kisah berawal dari dua mantan prajurit bernama Sam dan Ken yang beralih profesi menjadi pembunuh bayaran. Mereka ini sekarang sedang menjalankan tugas menghabisi satu pejabat korup. Dan setelah mengintai beberapa jam, akhirnya target terlihat. Tapi ketika tembakan dilesatkan, seorang wanita yang tampak akrab dengan si target berusaha menghalangi hingga terkena peluru. Dan barulah pada bidikan kedua, si pejabat bisa dieksekusi. Mereka bergegas kabur. Namun sial, area pengintaian terlacak. Beruntung begitu bisa mengkill dua polisi, serta menghajar para petugas yang mengejar. Ken bersama Sam berhasil lolos, dan segera lari ke tempat asal mereka yaitu Jerman, dengan pesawat yang sudah disiapkan agensi bernama Tamara. Tapi yang aneh, saat itu Sam seperti dihantui rasa bersalah. Sebab telah membunuh seorang perempuan yang bukan target operasinya. Adegan berlanjut. Sam yang mendapat jatah libur dari agensi terlihat berada di rumah persembunyian di tengah hutan. Ia beraktivitas layaknya orang yang hobi berburu. Tapi ketenangannya sontak terganggu ketika Tamara mengontak, menyuruh menjalankan tugas baru bersama Ken di kota Amsterdam. Masih di hari yang sama, dia langsung berangkat ke Belanda, dan Ken lah yang menyambut di bandara. Sebab lebih dulu sampai di sana. Tidak lama berselang, keduanya dijemput orang suruhan Tamara untuk diantar ke hotel agar nyaman beristirahat. Namun begitu tiba di penginapan, Sam melihat jendela kamar terbuka. Spontan ia minta pelayan untuk menutup kembali, sebab bisa memudahkan musuh membidik mereka. Selesai si pelayan meninggalkan ruangan, Sam kemudian memberitahu Ken jika akan berhenti dari profesi pembunuh bayaran setelah misi ini selesai. Dan hal itu sudah diinfokan pada Tamara. Dia juga menjelaskan alasan pemunduran diri, karena rasa bersalah telah menewaskan wanita yang bukan target incaran di operasi sebelumnya. Ken tampak shock mendengar ini, namun ia memutuskan berhenti juga, sebab hanya Sam yang cocok bekerja sama dengannya. Tapi percakapan tadi terganggu dengan suara bel di pintu. Ternyata Tamara mengirim dua terapis cantik bernama Livy dan Mona sebagai hadiah sebelum menyelesaikan misi terakhir mereka. Singkat cerita, tanpa curiga para lelaki itu menerima tamunya dengan akrab. Namun di waktu perbincangan mereka semakin seru, datanglah dua karyawan hotel mengantarkan makan malam. Dan janggalnya, satu pelayan langsung berjalan membuka jendela. Sontak hal yang tidak diperkirakan pun terjadi. Secara tiba-tiba lesatan peluru mengarah ke Sam serta Ken. Rupanya dua pria ini telah diincar pembunuh dari seberang gedung. Yang lebih mengagetkan, seorang staf terlihat berusaha membekuk Sam. Beruntung sergapan berakhir ketika karyawan tadi terbunuh kena tembakan sniper yang terus membidik. Tapi baru saja bernafas lega, pelayan yang tersisa ikutan menyerang dan terjadilah baku hantam. Hingga Sam berhasil menghajarnya sampai pingsan. Namun apes, senapan beserta ponsel mereka tertinggal di kasur. Hanya telepon Lily yang ada di sekitar tempat berlindung, karena posisi Ken lebih dekat dengan HP tersebut. Ia coba meraihnya, segera menghubungi Tamara meminta bantuan. Dari percakapan sambungan telepon diketahui, ternyata Tamara tidak menyediakan fasilitas menginap. Saat itu Ken menduga jika ada pengkhianat di dalam agensi mereka. Scene yang sama,
Tamara menjelaskan akan mengutus anak buah untuk mengeksekusi si pengganggu ini. Tapi di momen menunggu itu, si pelayan yang bangkit dari pingsan bergerak lagi menyerang Sam. Untungnya Ken segera menolong dengan menjatuhkan pelayan tadi dari ketinggian hotel. Namun semenit berselang dia terkena tembakan sniper. Di sisi berbeda, terlihat Sam bersama dua terapis hanya terdiam di tempat berlindung, sebab ketiganya juga dijadikan target. Dan 1 jam kemudian Tamara tampak kembali menghubungi Sam. Jika pembunuh bayaran yang mengganggu sudah dieksekusi, ia menjelaskan anak buahnya akan memberikan kode kilatan senter dari seberang gedung. Tanda kondisi telah aman. Sementara Sam yang melihat kode tersebut mulai merasa tenang. Namun baru saja melangkah dari balik tembok, tiba-tiba sebuah peluru melesat ke arahnya. Beruntung dia sempat menghindar dan langsung mengontak Tamara. Ternyata perempuan inilah yang menginginkan kematian mereka. Ia khawatir setelah Ken Sam berhenti dari agensi, dua asasin itu akan bekerja untuk pihak pesaing dan bisa berbalik menargetkannya. Scene yang sama, terlihat Lily panik mendengar desingan peluru. Rasa takut membuatnya merangkak menuju pintu lift. Tapi sial, dia ditembak berkali-kali tak bisa diselamatkan. Saat itu Sam menyadari situasi akan semakin kacau. Sebab Tamara pasti mengirim anggotanya ke lokasi mereka. Ditambah lagi sinyal ponsel pun menghilang secara mendadak. Dibajak si wanita licik. Merasa tak banyak pilihan, Sam nekat mengambil senapannya untuk menghadang serbuan anak buah Tamara. Dan benar saja hal yang diperkirakan pun terjadi. Dengan mengendap-endap, ia berhasil membunuh satu sniper yang terus mengincar. Scene yang sama, eksekutor suruhan Tamara sudah berada di penginapan dan langsung memburu Sam. Karena terpojok, dia balik melawan, mengatasi semua penyusup tadi. Mona Sam harus bersembunyi lagi, sebab ada sniper lain yang masih membidik keduanya. Namun setengah jam berselang, serangan kembali datang. Tanpa ampun mereka bergerak menghantam Sam. Untungnya di saat genting, Mona berhasil menyelamatkannya dari penyergap yang siap memberondongkan senjata. Namun malang, terapis cantik ini terkena tembakan sniper laknut. Sementara Sam yang marah sontak membalas dan bisa menghabisi pembunuh bayaran itu. Berikutnya, Mona yang tidak bisa diselamatkan lagi sempat menitipkan pesan sebelum meninggal. Dia meminta Sam mau mengurus putri tunggalnya bernama Melena, sambil menyebutkan satu alamat. Masih di waktu yang sama, Ken yang dikira tewas ternyata hanya mengalami pingsan. Sementara Sam yang tahu hal tadi sontak menyeretnya berlindung ke dekat ranjang. Tapi rekannya ini terlihat sulit diselamatkan, sebab terlalu banyak mengeluarkan darah. Di tengah kepanikan tadi, tiba-tiba sebuah drone bersenjata menyerang mereka. Saat itu Sam hanya bisa menghindar, menunggu kesempatan menghancurkan benda tersebut. Beruntung usahanya berhasil. Namun malang, Ken tewas saat drone bisa dijatuhkan. Rupanya sebelum meninggal, dia sempat membuatkan Sam parasut dari kain selimut, supaya bisa dipakai untuk lolos dari kepungan. Dan benar saja, tampak Sam mendarat dengan selamat di dasar gedung. Adegan berlanjut. 3 bulan kemudian, terlihat Tamara ada di Dubai mengurusi bisnisnya. Perempuan itu tidak menyangka jika Sam berani menelpon, berniat membalas kelakuan jahat Tamara. Karena menyepelekan ancaman, dia melangkah santai menuju toilet sambil menutup panggilan tadi. Si Tamara tidak menyadari jika Sam mengincar, siap mengeksekusinya. Dan setelah misi balas dendam selesai, tampak Sam berjalan pergi bersama bocil bernama Melina, putri dari Mona.
terapis cantik yang menyelamatkannya ketika hampir terbunuh. Film mengisahkan tentang seorang pembunuh bayaran yang dijebak oleh musuhnya dan direncanakan untuk dihabisi.